Tes tes satu dua tiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan berbahagia ini di pagi hari ini yang mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya tetap setia, istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di kajian kita ya, pada subuh, kajian perbaikan rezeki halal. Alhamdulillah, kita sudah ada di pertemuan, kalau di total semuanya itu di pertemuan 26 ya kalau nggak salah. Di hari ini apa namanya, sudah lebih dari setengah tahun kita mengadakan agenda ini. Alhamdulillah, selamat datang buat mungkin ada di antara Bapak Ibu semuanya yang baru hadir ya. Boleh absen-absen, silakan disampaikan dari mana, namanya siapa, dari mana, dan eh, sudah ikut ke pertemuan yang keberapa gitu ya. Misalnya Ustadz Andi Bogor pertemuan ke-26. Nah, karena ikut terus dari pertama. Gitu, teman-teman yang lain juga bisa diketik-ketik di chat, silakan nama, kemudian asalnya dan ikut pertemuan yang keberapa. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa ketik-ketik di chatnya biar kita tahu apa ada di sini yang sudah ikut dari lama atau ada ya juga yang dari yang baru pertama kali ikut. Nah, sambil menunggu ya. Jadi buat kalau memang ada di antara Bapak Ibu di sini yang baru ikut, nah ini saya sedikit mungkin menjelaskan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi, bentar. Jadi ini pertemuan kita terakhir kemarin ya, berbagai rezeki halal. Ini sudah sesi yang keempat, yang terakhir ya, kita sudah apa namanya, sudah bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti insya Allah kita akan mengulang. Baru ikut hadir, selamat datang Pak Bambang, salam kenal ya. Nah, nanti insya Allah akan kita ulang lagi, jangan khawatir buat Bapak Ibu yang baru ikut, nanti kita akan apa, ulang lagi materinya dari awal untuk kemudian kita bisa kaji lagi bersama dari awal. Nah, tapi pada kesempatan hari ini, karena sebagaimana yang saya sampaikan ya ke teman-teman semuanya, materi kita ini bukan hanya materi yang menjadi maklumat saja, menjadi apa namanya, informasi saja, tetapi kemudian bisa menjadi apa namanya, inspirasi gitu ya, menjadi kemudian dorongan buat Bapak Ibu untuk mempraktekannya. Nah, karena itu maka di apa, di setelah materi-materi yang sudah kita sampaikan sudah tuntas, nah mungkin setelah itu kita akan coba hadirkan gitu ya, eh, narasumber-narasumber atau materi-materi yang itu bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Ini sekilas buat yang baru hadir, mohon izin saya review sedikit ya supaya bisa nanti nyambung ke teman-teman semuanya. Jadi di kajian kita ini kita punya satu apa, framework bisa dibilang begitu ya, satu model atau satu konsep terkait dengan cuan halal gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memperoleh gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan cuan atau keuntungan yang itu adalah halal gitu ya, secara halal dengan jalan halal.
Maka kemudian di sini kita punya framework ibaratnya sebuah rumah ya, ini untuk kemudian menganalogikan saja supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Kita butuh ketika kita ingin membangun sebuah rumah keuangan atau finansial keluarga kita, maka kita butuh yang pertama adalah namanya pondasi gitu ya. Pondasi sesuatu yang mendasar gitu ya, nggak kelihatan, mungkin nggak menonjol, tetapi dia sangat penting untuk menentukan kokoh tidaknya bangunan itu. Nah, yang menjadi pondasi ini apa? Yang menjadi pondasi sebenarnya adalah akidah, keyakinan gitu ya, keimanan gitu, di mana kemudian di bawah ini kita menjawab sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang setiap kita sebenarnya bertanya tentang ini. Tapi kemudian jawaban dari pertanyaan inilah yang kemudian menentukan kedepannya seperti apa. Misalnya ketika kita bertanya dari mana sih sebenarnya rezeki dalam konteks finansial, rezeki itu yang kita dapat gitu Kak. Apakah dari murni dari kerja kita gitu ya, atau sebagian dari kerja kita dan sebagian lagi dari kehendak Allah, atau murni total semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban kita itu akan menentukan sikap-sikap kita berikutnya. Termasuk juga kalau kemudian kita sudah punya uang gitu ya, uang ini kita mau dibawa sampai kemana sih? Apakah sampai ya udah kita kekepin aja gitu sampai kemudian kita meninggal dunia gitu ya, atau kemudian ada orientasi yang lebih di mana harta ini kita bisa manfaatkan untuk akhirat kita. Nah, termasuk juga ngapain sih kita tiap hari sibuk-sibuk bekerja banting tulang cari rezeki yang mungkin nggak habis-habisnya gitu ya, nggak cukup-cukupnya, kita nggak selalu merasa tidak cukup dari apa yang kemudian kita dapatkan. Nah, itu harus kita jawab untuk apanya. Nah, baru kemudian nanti dalam bangunan itu ketika kemudian kita sudah punya pondasi yang kokoh, kemudian ada tiang-tiang bangunan itu ya atau dinding-dindingnya juga. Nah, itu di situ ada dinding terkait dengan peta kita mencari rizki atau harta karun yang kemudian Allah sudah berikan kita sebenarnya di dunia ini, tinggal bagaimana kita cari mencarinya. Kemudian kita punya peta untuk mencari itu. Kemudian selalu ada dua sisi ibarat mata uang gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ada yang ada yang syariat, ada yang melanggar syariat gitu ya. Ada yang wahyu, ada yang nafsu gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan yang kemudian kita harus memilihnya. Dan pilihan kita ini juga akan menentukan nanti seberapa bagaimana bangunan keuangan keluarga kita. Nah, termasuk kemudian kita bisa memahami ada fungsi-fungsi harta, ada tiga fungsi harta di situ. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah atapnya, yaitu ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Nah, apa saja ikhtiar-ikhtiar yang bisa lakukan? Yang pertama adalah kita bisa memastikan atau mengusahakan gitu ya, bahwa pemasukan kita itu harus lebih besar dari pengeluaran. Nah, gimana caranya? Kita sudah bahas, termasuk hari ini nanti kita akan coba diskusikan praktisnya bagaimana gitu ya, prakteknya bagaimana kita bisa membuat pemasukan kita itu bisa lebih besar dari pengeluaran. Kemudian kita bisa mengumpulkan yang namanya passive income. Apa itu passive income? Ini sekilas mungkin kita juga sudah pernah diskusikan ya. Jadi ada 4 tangga emas income gitu ya. Ada namanya active income, passive income, dan multiple passive income. Kalau kita mungkin sebelumnya pernah dengar ada namanya active income, kemudian ada namanya passive income gitu ya. Nah, kemudian kita perkenalkan hari ini yang istilahnya adalah passive income. Passive income itu apa? Passive income itu adalah kita bisa mendapatkan pendapatan gitu ya dengan cara-cara yang mungkin lebih effortnya lebih sedikit dibandingkan kemudian active income gitu ya, tetapi kemudian bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak gitu ya. Sebelum kemudian kita masuk ke tangga selanjutnya yang passive income, di mana kemudian kita sudah tidak harus bekerja lagi gitu ya. Kenapa? Karena bukan karena uangnya yang bekerja untuk kita ya, ingat ya, tetapi karena mungkin kita punya uang, punya dana gitu ya. Kemudian kita
titipkan kepada orang lain untuk kemudian dikembangkan atau diolah, dikelola oleh orang lain, misalnya untuk buka warung, untuk apa namanya, bisnis segala macam gitu ya, sehingga kemudian dari sana kita bisa mendapatkan hasil, bagi hasil, entah margin segala macam. Nah itu passive income. Baru kemudian nanti terakhir kita akan bicara tentang multiple passive income. Passive income yang kemudian kita eh, kita lipat gandakan gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita apa namanya lihat simulasinya gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba bedah lagi gitu ya untuk yang multiple passive income itu gimana caranya, lebih detailnya, lebih praktisnya gitu ya. Sehingga kemudian teman-teman juga kegambar, oh seperti ini nih contohnya, dan kembali lagi yang kita harapkan adalah ini bisa dipraktekkan, bukan hanya sekedar oh begini ya, oh begitu ya, tetapi kemudian ini juga bisa dipraktekkan sehingga kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan hasil dari apa-apa yang teman-teman praktekkan. Nah, khusus hari ini nanti kita akan bicara tentang salah satu uslub kita, cara kita, strategi kita untuk mendapatkan passive income. Salah satu untuk mendapatkan passive income, gitu ya. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah mengundang gitu ya, apa namanya, narasumber-narasumber yang kemudian itu juga konteksnya di passive income. Passive income ini tidak harus gitu ya, ketika misalnya kita sudah punya active income misalnya gitu ya, kita sudah bekerja gitu ya, atau kita punya bisnis segala macam, untuk kemudian kita masuk ke passive income itu tidak harus kita apa namanya meninggalkan aktivitas active income ini gitu ya. Tapi tetap silakan teman-teman bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas selama ini. Nah, kalau teman-teman memang butuh tambahan gitu ya dengan effort yang mungkin lebih kecil tapi kemudian bisa mendapatkan hasil lebih banyak, maka kemudian silakan bisa mulai mencari gitu ya masing-masing apa yang bisa teman-teman jalankan. Dan mudah-mudahan hari ini itu juga kita akan ada satu materi yang gitu ya, tidak sekedar teman-teman oh tahu informasinya gitu ya, paham apa yang disampaikan, tetapi kemudian juga bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Setelah selesai pertemuan kali ini, teman-teman bisa langsung kerjakan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber gitu, untuk kemudian teman-teman bisa kerjakan. Gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, apa yang sudah kita rancang ini gitu ya, bisa benar-benar gitu. Jadi ini apa namanya? Bismillah kita 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 rancang, kita format gitu ya, forum kita ini, majelis kita ini untuk kemudian teman-teman bisa langsung praktekkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari praktek-praktek ini teman-teman bisa bisa mendapatkan gitu ya, rezeki-rezeki halal yang memang Allah sudah tetapkan, Allah sudah apa namanya janjikan kepada kita semuanya. Baik itu ya. Nah, spesial hari ini yang akan menyampaikan materi bukan saya gitu ya, tapi kita khusus mengundang gitu ya pemateri yang selama ini mungkin belum terlalu dikenal oleh teman-teman terutama yang lama-lama gitu ya. Tapi insya Allah sosoknya selalu hadir mengikuti kita bersama gitu ya di agenda-agenda kita, tapi selama ini belum mau jadi narasumber, dan sempat saya tawarin jadi narasumber gitu ya, sempat menolak juga gitu ya, ah ngapain sih ilmu saya gini-gini aja. Justru menurut saya ilmunya yang sudah malang melintang gitu ya, siapa tahu bermanfaat. Nah, kayaknya kuncinya di situ tuh, sehingga beliau mau tersentuh ya. Siapa tahu bermanfaat ke teman-teman yang lain gitu. Karena kita nggak tahu ya, kita ngerasa ah yang kita lakukan biasa-biasa saja, tapi buat teman-teman yang lain ternyata itu sesuatu yang baru, sesuatu yang memang bisa jadi jalan apa namanya, rezeki buat teman-teman yang lain. Nah, kita undang pemateri kita, eh, kita persilahkan kepada Ustadz Andi untuk menyampaikan. Nah, tafadhol masuk ke dalam Ustadz Andi. Pemateri kita hari ini adalah Ustadz Andi. Jadi kita hari ini kita apa tukeran job ya. Ini biasanya saya jadi pemateri, Ustadz Andi jadi MC, kebalik sekarang saya jadi MC, Ustadz Andi jadi materi. Ya silakan tafadhol Ustadz Andi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd.
syukron kepada Ustadz Ihsan yang telah memotivasi saya, menyemangati saya untuk berbagi dengan teman-teman. Alhamdulillah. Karena memang satu hal yang akan dihisab adalah ilmu yang kita punya dikemanakan. Nah, pasti nanti saya juga akan dihisab nih. Nah, mudah-mudahan ini adalah wasilah daripada ilmu saya bisa dibagikan kepada sahabat semua ya, untuk kita bagaimana memperbaiki rezeki kita, terutama meraih rezeki yang halal, banyak dan halal. Baik, Ustadz Ihsan sudah terlihat belum ya ininya, Masih proses, proses. proses? Sudah, sudah ya? Sudah Ya, terlihat? Sudah. lanjut. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya dan diberikan kepada teman-teman semua sehingga bisa bermanfaat. Nah, judulnya Cari Cuan di Rumah Kita, Menyikap Peluang Rezeki yang selama ini luput dari perhatian. Nah, salah satu kan harapannya kita dari active income ke passive income ya. Jadi setelah kita bekerja selama 2 tahun, 3 tahun, terus kita kumpulkan, terus barulah kita memulai bisnis di mana uang kita titipkan kepada teman kita, saudara kita untuk membuka warung dan sebagainya. Nah, sebelum ke situ, tentu kan ketika kita membuka usaha atau berinvestasi di tempat lain kan resikonya banyak juga, bangkrut atau mungkin keuntungannya belum maksimal. Nah, kembali kita kepada awal tadi, salah satu untuk memperoleh dana untuk berinvestasi yaitu menekan pengeluaran kita gitu kan. Mungkin selama ini kita pemasukannya stagnan, tapi ternyata ada beberapa pemasukan yang itu bisa kita tekan gitu. Dan itu salah satunya kebutuhan-kebutuhan yang selama ini mungkin besar gitu, padahal itu bisa kita tekan. Nah, salah satunya saya ini alhamdulillah eh, pernah bekerja di optik di tahun 2002 dan sekarang sampai sekarang 2025, berarti kurang lebih selama 22 tahun lah gitu kan. Artinya saya malang melintang di dunia optik gitu. Nah, terus saya ingin berbagi, ternyata optik itu selama ini yang ada di Indonesia sebagian besar penguasanya yaitu maaf ya etnis tertentu, kita katakan misalkan Cina gitu. Karena semua pengusaha optik yang ada di Indonesia ini semua 90% itu Cina. Kalaupun ada yang lokal misalkan kayak Lili Kasum, nah itu udah punah karena ya tadi figuritas, manajemennya kurang bagus dan lebih kepada menonjolkan seseorang. Jadi seseorang itu ketika sudah mati ya maka bisnisnya ikut ikut hancur gitu kan, tidak ada kaderisasi. Nah, berangkat dari situ maka ternyata bisnis optik ini jika dikelola dengan baik maka ya bisa menghasilkan. Nah, sebagai riset bahwa 3 di antara 10 orang tentu menggunakan kacamata. Nah, boleh jadi diri kita, keluarga kita menggunakan kacamata. Tapi kalau lihat dari kebutuhan, bahwa orang yang sudah berusia 40 tahun, mau ndak mau, suka nggak suka, maka dia harus menggunakan kacamata, minimal kacamata bantu. Kacamata baca ya. Nah, terlebih ketika pandemi di 2017, 18 itu kan kita beralih dari belajar offline ke online. Nah, paparan sinar radiasinya kan sangat besar tuh. Nah, maka disitulah dibutuhkan kacamata pelindung. Dari mulai SD sampai dengan bahkan di kantor pun belajarnya menjadi online. Dan intensitas kita untuk melihat laptop, gadget itu sangat sering. Nah, itu juga menjadi uh, alasan atau ladang kita di mana kebutuhan terhadap kacamata itu meningkat gitu kan, menjadi misalkan 40% sampai dengan 5%. Nah, alasan yang pertama yaitu tadi bahwa bisnis ini tidak banyak orang yang melirik karena mungkin kita hanya melihat bisnis-bisnis yang mungkin selama ini
cepat menghasilkan. Padahal ini sendiri di keluarga kita sangat mungkin kita tekan ketika ada kebutuhan kacamata di keluarga kita. Misalkan diri kita nih sekarang sudah 40 tahun, nah tentu mau ndak mau kita harus menyiapkan kacamata baca, nah gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman materi ini harus ikut sampai dengan selesai, karena materi ini langsung kita bisa praktekkan. Terlebih kita bisa melihat peluang, penjualan kacamata di keluarga kita, di orang-orang terdekat kita. Nah yang selanjutnya, peluangnya masih sangat besar ya. Jadi, kita cerita dulu bahwa optik ini kan kalau bahasa secara pemahaman Rutherford-nya adalah usaha di bidang jasa kesehatan, terutama mata. Dengan cara apa? Melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung, atau pemeriksaan itu dilakukan di optik, atau menerima resep dokter dengan menjual frame, lensa, softland, aksesoris, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ada peluang menerima resepnya langsung atau tidak langsung. Nah, misalkan ada saudara kita nih punya resep nih, bingung dia membeli kacamatanya di mana. Karena kita sudah ikut training ini, pembelajarannya kita bisa yang mengendalikan. Udah, karena saya sudah belajar tentang optik, maka belinya di saya saja. Nah, nanti prosesnya berlanjut. Yang kedua, dia menjual frame. Nah, menjual frame, lensa, softland, dan aksesoris yang lainnya. Nah, itu kita bisa, jadi kalau ada saudara kita, bahkan keluarga kita membutuhkan yang tadi disebutkan, maka kita bisa lewat kita pembeliannya. Yang seterusnya adalah ini, tidak harus keluar jauh-jauh ya, ternyata peluang itu ada di tengah-tengah kita. Kalau misalkan kita memiliki anak 3, 5, nah semua itu kan rata-rata kan sekarang ini gadget, online. Nah, sedini mungkin kita lindungi keluarga kita, kesehatan matanya menggunakan lensa Blu-ray dan sebagainya sehingga tidak terpapar sinar UV. Nah, ketika kita melihat keluarga kita ini berlima menggunakan laptop, gadget, nah tentu kan ada biaya tuh untuk pembelian kacamata. Nah, ketika kita sudah ikut kelas ini, maka biaya-biaya itu akan kita yang menangani, dan selisihnya itu ketika kita beli di tempat optik atau tempat lain, maka bisa menghemat dari uang kita 30 sampai dengan 40% gitu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa bisnis ini bisa langsung dipraktekkan. Nah, kita inginkan keluarga kita nih, anak kita, istri kita, saudara kita terlindung matanya, kesehatan matanya dari paparan sinar UV akibat handphone, gadget, dan sebagainya. Nah, maka ketika kebutuhan itu muncul, maka kita bisa menekannya 30 sampai dengan 40%. Misalkan kalau usia 40 itu biasanya kan menggunakan lensa progresif. Nah, harga di optik kan pasaran yang resmi misalkan harga progresif kan macam-macam, ada yang berubah warna, ada yang Blu-ray, itu kisaran 1 juta baru lensanya. Atau ditambah lagi frame-nya, misalkan kita pengen yang bermerek atau yang bagus. Nah, tentu misalkan di kisaran 1 juta, berarti 2 juta. Nah, itu untuk satu orang misalkan kebutuhan kacamatanya. Nah, kita bisa menekan 30 sampai 40%. Berarti kita bisa menghemat 400.000. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kurang lebih misalkan kebutuhannya setengahnya 1 juta, 1 juta. Taruhlah semuanya misalkan 5 juta kebutuhan kita di tahun ini atau di bulan ini untuk melindungi mata keluarga kita. Misalkan 5 juta. Kita bisa menghemat 30 sampai dengan 40%, berarti kita hanya mengeluarkan itu sekitar 3,5 juta. Nah, yang 1,5 juta itu adalah kotak yang selama ini kita nggak tahu itu ternyata harta karun yang kita bisa sisihkan, gitu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk mempraktekkan bisnis itu, langsung setelah kelas ini juga langsung kita cek diri kita, istri kita, anak-anak kita yang selama ini menggunakan kacamata. Nah, kita buka, wah kalau besok nanti penggunaan kacamata biasanya 1 sampai dengan 2 tahun. Nah, sekarang ini kan lensa lensa itu kan sekarang dari plastik. Tentu kalau plastik itu kan mudah tergores, berarti kebutuhannya bisa 6 sampai dengan 8 bulan sudah harus diganti lagi. Bukan karena berubah ukuran, tetapi karena memang lensanya yang mudah baret karena terbuatnya dari
plastik, dan sampai saat ini untuk kaca sangat tidak mungkin gitu ditemukan di beberapa optik tidak melayani karena memang tadi berat, terus harganya juga nggak terlalu jauh. Nah, terus siklus untuk bergantiannya juga akan lama kalau kaca gitu kan. Yang keempat adalah ketika dia pecah suka berbahaya karena ada partikel yang siapa tahu itu bisa ke mata dibandingkan plastik. Gitu ya, jadi nggak perlu jauh-jauh kita mencari cuan. Nah tadi ya disebutkan bisa mempraktekkan bagaimana pemasukan dan pengeluaran ya. Kita udah belajar dari urusan bagaimana salah satu untuk memperoleh income itu adalah dengan menekan pengeluaran. Kalaupun mungkin pemasukan kita sama. Misalkan kita cek nanti nih, misalkan kalau 1 tahun ini kebutuhan keluarga kita di penggunaan kacamata berapa juta nih, setelah kita hitung, oh ternyata misalkan 10 juta. Kalau setelah ikut kelas ini, kita bisa menghemat 30 sampai dengan 40%. Nah, berarti saya bisa menghemat 4 jutaan gitu. Nah, cuma belanjanya 6 juta. Apalagi kita misalkan berkeinginan, wah saya aja yang punya optiknya, karena saya tahu ilmunya, nah, bisa ditekan lagi dari situ sampai dengan 50%. Selanjutnya, nah alhamdulillah saya dulu pernah ketika 2002 di Optik Internasional di Jakarta, Fatmawati, 5 tahun kurang lebih di sana. Nah, setelah itu saya buka sendiri gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ketika kita bekerja sama orang, tentu waktu kita, tenaga kita lebih banyak di optik ya. Nah, ketika saya menyadari itu akhirnya tetap optiknya tidak saya hilangkan, tetapi mungkin, kebebasan waktu dan finansial yang saya usahakan ya akhirnya saya membuka sendiri gitu, bahkan sekarang pun masih buka sampai sekarang gitu. Dan melayani ya beberapa teman-teman mungkin mengadakan workshop dan sebagainya, insya Allah saya bantu gitu. Jadi gitu ya. Nah, sekarang ini Optik Internasional cabangnya di seluruh Indonesia mungkin sekitar udah 440 cabang ya. Mungkin di antara teman-teman juga ada di sini pernah membeli kacamata di Optik Internasional ya. Mungkin ada yang dari Bandung, Semarang, Jogja, dan sebagainya. Nah, sekilas karena kita tadi bergerak di kesehatan mata, nah sebetulnya kalau untuk optik ini sekolahnya ada D3. Jadi titelnya itu RO, Refractionist Optician. Dan di Indonesia sampai saat ini belum ada sekolah RO yang negeri, semuanya swasta. Nah, kita tahu kan kalau swasta biayanya seperti apa. Dan memang kota-kota tertentu saja yang ada. Sepengetahuan saya selama ini di Medan ada, di Padang ada, di Jawa Barat itu, di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan mungkin saat ini belum belum menyebar juga luas. Paling mungkin sekitar 11 sampai dengan 12 sekolah optik. Dan ketika mau S1-nya, dia harus ngambil di kampus lain dengan titel SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, tapi jarang ya. Gitu. Jadi sekolahnya sendiri terbatas ya, belum belum dilirik. Padahal ketika pandemi itu kebutuhan kacamata meningkat. Nah, itu menjadi peluang juga bagi kita tanpa harus sekolah 3 tahun, kita bisa berjualan kacamata ini dengan cara yang cerdas sehingga kita ini bisa meningkatkan penghasilan kita. Di samping kita menekan untuk kebutuhan keluarga kita, kita juga bisa untuk menghasilkan cuan dari sini. Nah, sekarang ini kan pertanyaannya bagaimana dengan online? Bagaimana dengan kacamata yang murah-murah? Jangan khawatir, kita punya kelas tersendiri gitu. Kalau selama ini yang jual online kan kadang-kadang hanya mengedepankan ilmunya kan langsung aja, sebatas yang dia tahu. Beli beli 1.000, jual 3.000, ya sudah tidak ada ilmu yang diperoleh. Tapi di kelas ini kita ajak teman-teman untuk menjadi ahli gitu. Kan ahli itu memang idealnya kita bersekolah, tapi karena waktu dan kesempatan kita mungkin terbatas, maka kita adakan percepatan. Jadi ilmu yang selama ini 3 tahun harus kita diperoleh di kelas ini hanya 2 pertemuan, 2 kali pertemuan. Nah, terkait dengan mata, bisa teman-teman ya atau sahabat semua sekarang mulai lagi. Jadi kita sebelum menjual kacamata kita belajar dulu anatomi. Ada lensa, ada kornea, ada iris, ada pupil dan fungsi-fungsinya. Dan pengetahuan ini sangat mudah ditemukan di YouTube, di channel-channel yang lain.
sehingga kita punya. Nah, biasanya kalau kita mau menjual kacamata itu kan titiknya harus akurat. Nah, biasanya kita mengukurnya itu adalah disingkat menjadi PD, pupil distance, nah, jarak kedua pupil. Jadi ketika nanti kita supaya akurat ukurannya, di mata kita kan ada tuh yang bintik hitam dua, nah itu yang kita ukur. Ukurannya ada 60 mili, 6 senti ya. Nah, nanti ada hitung-hitungannya, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Saya hanya mengenalkan bagaimana anatomi mata secara sekilas. Nanti memang detailnya dijelaskan di kelas berikutnya. Baik. Nah, kenapa sih menggunakan kacamata? Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya. Kalau dulu sekitar tahun 80-an orang itu menggunakan kacamata hanya sekedar fungsi. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu periksa mata ke dokter mata ketika dia sakitnya parah. Jadi ketika tidak sakitnya parah ya nggak akan mau karena akan mengeluarkan uang. Yang kedua, kalau di negara-negara maju, misalkan di Singapura, di Australia itu orang tuh menggunakan kacamata tuh bukan karena dia minus, tapi karena ingin melindungi matanya. Nah, kalau di Indonesia atau mungkin di Bogor lah, ketika sore-sore menggunakan kacamata hitam, ketika lingkungannya tidak terbiasa, pasti disebut aneh. Padahal itu adalah eh, kegiatan untuk bagaimana melindungi mata kita dari sinar matahari tadi kan untuk melindungi. Bahkan di beberapa aktivitas kita kadang-kadang itu kalau naik motor, nah kita menggunakan kacamata yang bening ya gitu kan, walaupun itu misalkan di luaran harganya ada yang 15.000, 25.000, nah itu kan hanya untuk melindungi gitu kan, melindungi secara debu aja, tapi secara kesehatan tidak gitu ya. Nah dari fungsi tahun 90-an 2000 maka beralih menjadi fashion ya. Jadi orang itu sekarang sudah nggak melirik lagi fungsinya, jadi lebih kepada fashion. Wah, trennya nih kacamata bulat, kacamata Korea dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus menjawab pertanyaan. Bahkan mungkin diri kita pun atau keluarga kita mulai bergaya ya. Artinya kemarin tuh wah -3, ah nggak mau juga preminya seperti ini, pengen ngikutin tren. Nah, itu menjadi peluang juga untuk cuan di kita. Apalagi sekarang ini selain tadi faktor usia ya, jadi kalau udah 40, 45, nah itu harus menggunakan kacamata dan itu ada rumus-rumusnya nanti. Kalau misalkan tanpa meriksa pun kita tahu, misalkan orang ini 45, ukurannya 1,5. Orang ini 60 berarti ukurannya +3. Jadi kita ada nanti rumusnya. Jadi tanpa harus meriksa orang tua kita, istri kita, kita kurang lebih bisa mengetahui misalkan pasangan kita misalkan umurnya misalkan 50 maka dipastikan +2. Nah, gitu. Untuk bacanya ya, untuk kacamata baca. Nah, sekarang beralih ketika pandemi, kebutuhan kacamata pasti meningkat karena semua kita, keluarga kita kalau ada 5 orang pasti menggunakan gadget dan itu membutuhkan lensa yang khusus, bukan yang harganya 5.000, 10.000, bukan. Kalau yang 10.000, 20.000 maka itu kan pembuatannya massal dan itu kualitas lensanya juga tidak terjamin, tidak standar kesehatan. Nah, kalau yang kita jual, walaupun dia fungsinya sama, tapi nanti karena kita belajar di kelas ini, jadi tahu mana lensa-lensa yang terbaik untuk keluarga kita. Di samping kita bisa menekan pengeluaran, kita juga bisa memberikan sarana kesehatan untuk keluarga kita. Bahkan kan kalau trik marketingnya, harga lensa atau film lebih mahal dari mata yang kita miliki, yang harus kita lindungi. Nah, di sini kita belajar juga nanti jenis-jenis primnya ya. Nanti kalau orang mukanya oval harus seperti apa kacamatanya. Kalau untuk orangnya agak bulat nanti seperti apa. Nah, di kelas ini nanti kita pelajari termasuk mengenal kita jenis-jenis prim, ada yang besi, ada yang plastik, ada yang bor-boran, ada yang rimless, ada yang full prim, ada yang buat perempuan, buat laki-laki, dan macam-macam. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita sudah bisa meningkatkan pemahaman kita dan kita bisa menjual untuk keluarga dan tetangga-tetangga kita karena kita punya ilmunya. Nah, ini juga nanti teman-teman di kelas ini juga walaupun nanti tidak sekolah sampai 3 tahun, tapi teman-teman juga akan belajar bagaimana cara meriksa meriksa mata menggunakan trial lens. Ini ya. Ada di sini yang ini dia ada yang terbuat dari plastik, ada juga terbuat dari kaca. Nah, nanti
yang tadi disebutkan pemeriksaan mata, hanya dengan 2 kali pertemuan nanti teman-teman akan bisa langsung periksa. Nah, kalau tadi kan hanya sekedar menjual saja ya, menekan biaya pengeluaran di keluarga. Nah, tapi ikut kelas ini nanti teman-teman di samping bisa menekan pengeluaran, bisa juga teman-teman sudah bisa mempraktekkan meriksa keluarga, anak, istri, dan sebagainya. Sehingga itulah akan menjadi peluang cuan bagi teman-teman tanpa harus sekolah 3 tahun berlama-lama. Nah, saya jelaskan juga pemeriksaan juga tidak harus menggunakan alat, tanya jawab saja. Misalkan salah satu gini, misalkan ada saudara kita menggunakan kacamata, tinggal dilihat resep lamanya seperti apa. Misalkan, oh saya kacamata saya hilang nih, tapi ada resepnya nih. Tertulis nih -2 misalkan. Di mana ya kita cari harus optik? Nah, dulu saya beli di optik Melawai atau SES atau Tunggal atau sebagainya, harganya 4 juta. Karena kita sudah ikut kelas ini, ya sudah saya konsultasikan gitu kan, karena saya udah ikut kelas. Nah, karena tadi peluangnya adalah 30-40%, berarti kan itu bisa menekan kalau misalkan dia 4 juta, berarti kan sekitar 1,5 juta kita bisa. Kita hanya membayar 2,5 juta dengan kualitas dan lensa yang sama, untuk saudara kita atau keluarga kita atau bahkan mungkin itu, anak kita gitu. Nah Nah, kalau misalkan menggunakan alat, biasanya biasanya dimiliki oleh puskesmas. Kalau di beberapa puskesmas di Jakarta sudah menggunakan ini, tapi biasanya kalau ini digunakan untuk dokter mata ya, untuk optik tertentu juga biasanya sudah menggunakan. Nah, kalau ini hanya sekedar apa ya, untuk memperkirakan ukurannya berapa, tetapi nanti pastinya menggunakan trial lens. Nah, nanti setelah kita periksa, maka kacamatanya kita proses. Jadi teman-teman di kelas ini juga akan belajar bagaimana, proses potong lensa dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman misalkan udah ikut kelas kita, sudah bisa meriksa, sudah bisa misalkan melakukan penjualan, bingung untuk bagaimana proses potongnya. Nah, kita juga, membantu untuk menangani itu. Jadi teman-teman tinggal, memberikan data ke kita, nanti kita yang proses, nah teman-teman sudah langsung dapat cuan. Nah, di sini juga akan kita belajar tentang terkait strategi marketing. Mungkin ya teman-teman kalau buka Shopee atau misalkan buka channel-channel YouTube atau TikTok, kok ini harganya murah ya, hanya 35.000 atau misalkan 60.000 dan sebagainya. Sedangkan kalau di luaran misalkan kayak SES atau Melawai atau Tunggal Internasional, kok harganya kok sampai 2 juta. Nah, itulah pentingnya kelas ini sehingga kita itu terkadang harganya murah gitu, padahal itu fungsinya tidak sama dengan harga-harga yang standar. Nah, ketika kita bisa meyakinkan, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, maka dia akan beralih kepada kita dengan memberikan pemahaman yang tepat. Kenapa, itu mahal? Ya tadi, lensanya tidak standar. Terus kalau kita misalkan, sedikit saja terkena bahan-bahan kimia, maka lensanya mudah retak dan sebagainya. Terus kenapa lapisannya kok cepat memudar? Nah itulah, karena tidak dibuatnya tidak standar, standar kesehatan atau standar optik gitu. Jadi kita punya strategi juga, nggak harus takut misalkan, ada analogi bisnis kalau kita jualan sesuatu di sebelah sana misalkan 1.000, kita tekan jadi 500, dia 500 kita tekan jadi 100, kita nggak bisa bersaing. Harusnya yang kita tingkatkan adalah seperti kelas kemarin itu SIN, ya kan, skill, apa tuh, yang diajarkan Ustadz Ihsan itu. Jadi misalkan kita harus meningkatkan integritas, skill, integritas, dan, kepercayaan itu. Jadi kita kalau sudah tahu ilmunya, maka kita akan meningkat ininya, penjualan kita, omset kita. Nah, teman-teman sama halnya ketika kita minum kopi di pinggir jalan, misalkan di warung kopi itu harganya 5.000. Tapi begitu kita ke Starbucks ya harganya naik, sekarang ini udah 75.000, bahkan mungkin ada harganya yang 200.000 dan sebagainya. Nah, semua itu adalah, ditunjang dengan strategi marketing yang tepat gitu, di samping kita mengetahui dasar-dasar daripada ilmu yang tadi. Nah, di kelas ini juga kita akan mendampingi teman-teman mungkin ada yang ingin berbisnis optik secara real misalkan. Langsung menjadi pelaku bisnis di samping tadi menekan peluang pengeluaran di keluarga kita, saudara kita, tetangga kita.
Tapi kita juga ingin bagaimana ilmu optik ini bisa menjadikan kita sebagai pembisnis yang handal. Karena di Indonesia ini semua pelaku bisnis sudah korporasi dan itu semua rata-rata etnis tertentu ya. Jadi tidak ada orang muslim yang bisnisnya optik sekarang ini bisa panjang rata-rata tadi karena tokoh ya atau karena pendirinya ketika pendirinya sudah wafat tidak ada kaderisasi ya lama-lama hancur hancur dan sebagainya. Nah kita ketika ikut kelas ini kita berikan peluang untuk bagaimana menjadi pengusaha bisnis yang handal ya dengan tadi kita bisa berbagi bisa mengembangkan ilmu ini untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Nah kita akan mengadakan pelatihan bisnis kacamata buka langsung untung ya. Jadi teman-teman nanti sama admin akan ditegaskan kembali terkait kelas kita. Nah, kelas kita sangat murah sekali, cuma 500.000 dua kelas, tapi khusus bagi teman-teman di jamaah kita ini Perbaikan Jikalah saya kasih diskon 50% hanya 250.000. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menghubungi nomor saya dengan nomor Ustaz Lisan, kita buka kelas terkait bagaimana optik yang tadi ilmunya 3 tahun kita ramu menjadi 2 sesi dan teman-teman bisa langsung memiliki peluang untuk memperbaiki rezeki keluarganya ya di samping menekan biaya keluarganya sekaligus juga ilmunya bisa dijual untuk mendapatkan cuan-cuan dari yang lain ya bisa ke tetangga, teman kantor, teman kajian dan sebagainya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kita akan berbagi di sini, kita akan berikan semua ilmu yang dimiliki sehingga teman-teman bisa melakukan perbaikan rezeki dengan benar, tepat dan cepat juga ya. Sekarang ini kan di tengah persaingan ekonomi yang lagi sulit, tentu teman-teman ingin mencari peluang-peluang. Nah, salah satunya kita berikan yaitu bagaimana peluang di bisnis optik. Nah, praktisnya teman-teman tadi yang sudah kita jabarkan di atas, teman-teman bisa langsung praktek gitu kan. Hari ini juga. Nah, tinggal tuh teman-teman tanya ke anak, ke istri, ke pasangan. Nah, sekarang lihat nih kacamatanya dibuka lacinya. Oh, ternyata belinya ke optik lain. Wah, harganya lumayan juga nih, 800.000 harganya. Nah, bisa nanti kan tadi peluang bisnisnya 30 sampai dengan 40%. Nah, sapa tetangga, teman, nah, tanya kebutuhan kacamatanya, berikan solusi terbaik, dapat cuan dan komisi. Nah, itu harapan kita nih setelah kelas ini kan ya. Nah, bismillah ya, kita mudah-mudahan dari ilmu yang singkat ini, nanti teman-teman bisa langsung tuh, bisa mempraktekkan terkait kebutuhan kacamata di keluarganya. Nah, ketika nanti mau beli lagi, nah teman-teman sudah bisa menghemat tuh 30 sampai dengan 40% dari kebutuhan yang dilakukan. Terlebih nanti teman-teman ikut kelas yang berbayar yang 500.000 tentu akan lebih digali lagi. Bisa langsung periksa teman-teman, langsung bisa profitnya, potensi ke pendapatannya di samping untuk keluarga juga buat memperbanyak pendapatan pemasukan keluarga kita. Baik, Ustaz Disan mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Ustaz Disan? Siap. Ya, Jadi eh, walaupun cukup singkat ya ya, penyampaiannya, tapi saya pikir mudah-mudahan menjadi apa namanya maklumat teman-teman terbuka nih, karena ada satu peluang yang mungkin selama ini nggak kepikiran gitu ya buat hmm, kita semuanya gitu ya untuk bisa mendapatkan cuan di rumah gitu ya. Karena di rumah ini tadi disampaikan Ustaz Andi yang pakai kacamata ya mungkin kita sendiri pakai gitu ya. Kemudian pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita gitu ya, atau saudara-saudara kita yang kita kenal atau tetangga kita atau apa namanya teman kantor kita tadi disampaikan berapa 3 dari 10 orang gitu ya Ustaz Andi ya. ya, ya. Jadi banyak Tiga dari memang 10. orang yang kemudian pakai kacamata. Nah, Kalau pandemi sekarang dengan kebutuhan gadget ya bisa jadi semuanya sekarang ini ya menggunakan kacamata walaupun fungsinya tidak ada nah, minusnya untuk UV nah, ya. nah, bisa untuk kemudian melindungi mata dari gadget ya. Eh, Hmm. nah, itu semua
peluang gitu ya, semua peluang yang kemudian kita bisa mendapatkan cuan di sana. Nah, mungkin dikasih gambaran juga Sandi sambil kalau teman-teman ada yang mau nanya Ya. silakan bisa Hmm. di chat atau bisa di resend dikasih Hmm. gambaran tadi peluang cuannya dari mana. Oke, nih saya udah punya target nih misalnya keluarga saya gitu ya. Nah, gimana caranya saya bisa mendapatkan cuan dari situ? Mungkin dikasih ini lagi lebih detail lagi. Kasih contoh angka misalnya. Iya. Misalkan sendiri nih belum pernah pakai kacamata sendiri nih misalkan terus caranya gimana nih untuk bisa mengetahui mata kita ini minus atau plus atau silinder misalkan ya kan. Nah, kita bisa juga karena kita ini online kelasnya, nah kita bisa periksakan nih ke dokter mata misalkan secara langsung. Nah, kita sudah dapat resep. Nah, karena kita sudah tahu peluang cuannya itu 30 sampai 40%, nah resep itu bisa ke kita langsung. Pak, ini saya punya resep nih. Jauhnya -1, ADD-nya atau untuk jarak dekatnya +2. Nah, saya nggak mau beli ke optik. Kalau ke optik kan berarti kan saya nih atau supaya bisa lebih detail tanya dulu ke optik. Misalkan, "Pak, ini resep Bapak nih." Kan biasanya di rumah sakit juga kan ada tuh yang ada pakai BPJS dan sebagainya kan. Potongannya kan rata-rata cuma bervariasi 250.000 sampai 300. Misalkan setelah dipotong BPJS masih 1 juta nih lensanya nih sama frame-nya. Nah, konsultasikan ke kita. Oh, ternyata di kita itu hanya dengan 700.000 teman-teman sudah bisa dapat frame dan lensa yang sesuai dengan resep. Nah, itu menghemat 300.000 rupiah. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek untuk ke optik kemana tinggal ini aja. Nah, terkait dengan bentuk dan sebagainya kan bisa nanti kita kirim gambarnya. Nah, atau misalkan anak kita hilang kacamatanya, kan gitu kan, mau beli lagi nih, lihat di riwayat pembeliannya di optik A harganya 1 juta, lensanya -4, ditipiskan misalkan. Nah, mau beli lagi nih, kan sayang tuh kalau beli lagi 1 juta. Nah, ke kita konsultasi, kita 30 sampai dengan 40%, berarti sekitar 700 atau 600 misalkan maksimal 600.000. Nah, jadi menghemat 400.000. Dapat dengan frame yang sama, ukuran yang sama, kualitasnya juga sama. Itu. Terus kalau misalkan bagaimana nih, saya butuh kacamata nih, saya usianya 45. Tadi kan kalau untuk dekat aja kan sudah ada rumusnya nanti diberikan. Misalkan 40 sampai dengan 42 itu untuk jarak dekatnya plus 1. 43 sampai dengan 44 plus 125. Nah, 45 sampai dengan 47 plus 1,5 menggunakan kacamata baca plus 175. Nah, nanti kita berikan lensanya yang ada UV-nya, bukan yang maaf ya yang di pinggir jalan yang 15.000 dengan kualitas yang kita nggak tahu. Memang untuk 1 kali 2 kali menggunakan kacamata memang nggak ada masalah, tapi nanti dalam jangka panjang bermasalah karena memang tidak ada pupil desainnya tadi jarak kedua mata dengan pupil. Kalau di kita pesan di kita ya diukur. Misalkan ada kalau rata-rata orang Indonesia kan pupil desainnya nih antara kedua pupilnya itu rata-rata 58 sampai dengan 64. Itu sudah ada ini ya standarisasinya karena memang itu sudah diukur dengan berbagai orang yang menggunakan kacamata. Atau mungkin istri kita nih mau ganti kacamata nih, frame-nya sudah ada, tapi mau beli lensanya aja. Nah, lensanya misalkan yang progresif standar 1.200.000 atau 800 atau 1 juta. Nah, kita bisa menghemat 30%-nya tuh. Tinggal nanti kirim print-nya ke kita. Kalau untuk wilayah kalau untuk Jabodetabek kan bisa kita kopdar sekalian kan. Kalau yang mungkin jauh di Papua, di Sulawesi tinggal dikirim saja, nanti dikirim orang dengan kualitas yang sama, print yang kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah 30 sampai dengan 40%. Nah, itu akan apa membuat uang kita yang sisanya tadi bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Itu Ustaz Isan. Baik, ya sebelumnya Afan Satandi bisa Ya, share di apa stop. enggak bukan yang event kita itu. Iya, Tadi yang ini. saya kayaknya ada Ya salah ini. link ya. Hmm. Hmm. Jadi saya udah share di grup juga, share di chat ya. Salah link, linknya daftar underscore PBK ya, bit.ly Hmm. daftar underscore PBK. Baik, berarti tadi ya, simpelnya Ustaz Andi ya. Jadi kalau misalnya Ya. ada keluarga kita
butuh kacamata gitu ya, tinggal langsung hubungi kita gitu ya, Ustaz Andi ya. Ya, Kasih ya, kalau memang dia punya resepnya gitu ya, mungkin kan hmm, sebelumnya ada resep dokter tadi ya kalau udah betul. periksa, Iya, atau kalau memang belum bisa periksa atau periksa di iya. optik bisa juga ya? Bisa di optik. Ah Misalkan gitu. yang selama ini kan kalau ke optik kan pemeriksaan kan nggak bayar tuh gratis. Nah nanti Hmm. resepnya kita tanya dulu misalkan di optik ini preminya seperti ini harga ini berapa? Misalkan taruhlah 2 juta. Nah sudah kan nggak beli juga nggak apa-apa kan Pak saya hari ini belum. Nah konsultasikan ke kita nih. Saya beli di optik ini harganya 2 juta atau 1,5 juta. Kita kan tadi ada peluangnya 30 sampai dengan 40% buat kita, buat teman-teman hemat. Nah, nanti kita bantukan. Misalkan nanti lensanya ini, preminya ini, nah teman-teman dengan harga yang tadi, yang sudah dihemat 30 sampai dengan 40%. Itu. Oke, berarti tinggal tanyakan saja Iya. tadi terkait dengan kondisi matanya, kebutuhan Hmm. kacamatanya gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, nanti langsung konsultasikan ke kita, gitu ya, ke Iya, Ustadz Andi ya. Langsung iya. anak saya nih apa kacamatanya begini gitu kan. Berapa Hmm. gitu. Atau ya harga Iya. tadi di optik sekian. Ya udah, nanti bisa jadi kita harganya sama atau mungkin bisa lebih murah Ustadz Andi ya. Lebih murah, yang jelas nggak mungkin sama. Pasti kita 30 sampai 40% Ya, menghemat. minimal Insya Allah menghemat. 30%-nya udah bisa dikantongi teman-teman gitu ya. Iya, iya. Ya, kalau untuk keluarga inti sendiri ya setidaknya bisa mengurangi pengeluaran tadi disampaikan ya. Hmm. Betul. Kalaupun misalnya buat apa namanya rekan, teman, tetangga gitu, nah itu kan bisa menambah cuan gitu ya. tiga puluh Betul, persen betul. Kalau misalnya berapa tadi 2 juta gitu kita udah dapat Hmm. 600.000 hanya Hmm. dengan modal cari informasi gitu ya kebutuhan kacamatanya gitu ya kasih ke Ustadz Andi apa namanya informasinya gitu ya Ustadz Andi nanti kasih rekomendasi mungkin kasih harga Hmm. juga gitu ya Ustadz Andi ya oke Hmm. sekian nih jual sekian gitu kan nah nanti Hmm. kemudian apa namanya sampaikan ke tadi yang punya butuh kacamata tadi itu ya sudah tingkat transaksi teman-teman bisa dapat 30%-nya 600.000 di mana nih kita cuma nanya-nanya orang cari kacamata gitu ya, bisa langsung dapat 600.000 gitu. Sotandi ya? Iya, siap. Mantap, Langsung itu. mantap. Termasuk keluarga kita itu pasti butuh kacamata buat perlindungan, apalagi gadget di sekarang kan ya, belajarnya online ya. Ya, iya, iya. Jadi itu ya teman-teman mudah-mudahan Ya. kegambar gitu ya, simple apa namanya ilmunya bisa langsung dipraktekkan. Kalau mau lebih detail karena tadi mungkin banyak hal yang perlu dijelaskan oleh Satandi ya terkait teknis frame gitu ya, teknis lensa gitu ya, teknis hal-hal yang lain yang perlu diketahui lebih detail gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa ikut pelatihannya. Nah, kelebihan pelatihan ini apa Ustaz Andi? Kalau udah Ya, pelatihan apa nih yang bisa didapatkan oleh teman-teman lagi? untuk tahap pertama teman-teman bisa meriksa mata secara langsung karena kita akan memberikan rumus instan dan itu tidak diberikan di kampus-kampus, bahkan itu hasil daripada improvisasi pendiri optik internasional Pak Linggar. Jadi selama mungkin beliau 40 tahun karena sudah sering banyak orang yang diperiksa, akhirnya beliau apa, merumuskan rumus ABC. Nah itu nanti bisa dibandingkan dengan teman-teman yang sudah kuliah 3 tahun. Jadi di kampus pun nggak ada standar untuk rumus itu. Nah rumus itu ada. Jadi dengan ikut pelatihan yang hanya 500.000, teman-teman sudah bisa tuh meriksa meriksa mata ya dari keluarga kita dan lebih meyakinkan juga gitu. Dan kita juga akan memberikan sertifikat untuk terkait sudah ikut pelatihannya, Ustaz. Jadi bisa menguatkan bahwa kita oh udah ikut pernah. Jadi pemeriksaan kita didukung oleh sertifikat tadi atau sertifikat kelas kita nih bahwa udah pernah ikut pelatihan optik. Jadi ketika meriksa ya memang ada pelatihannya. Yang keduanya ya lebih banyak lagi peluang cuannya karena sudah punya ilmu untuk bisa meriksa kan. Kalau tadi kan cuma sekedar memberikan resep, hanya informasi filmnya patah atau ganti lensa, tentu cuannya kan 30 sampai 40%. Nah, kalau sudah meriksa, maka bisa naik tuh 40 sampai 50%, tergantung nanti banyak ditambah lagi tergantung banyak orang yang kita periksa lewat kita dan terjadinya transaksi. Kan gitu kalau misalkan
jual 1 juta berarti kemungkinan kan dapat 500 ribu. Nah, gimana kalau yang 10 beli ke kita? Tentu itu dari situ udah 5 juta kan gitu. Gitu Ustaz Ihsan. Baik, jadi ikut kelas ini saja bisa teman-teman langsung tadi ya, hunting gitu ya, keluarganya, saudaranya, tetangganya yang butuh kacamata gitu ya, langsung dapat informasi kebutuhan kacamatanya, nanti diskusi sama Ustadz Andi bisa langsung dapat 30% gitu ya. Iya, Apalagi kalau peluang kemudian bisa ikut kelasnya, nah, ya. itu bisa lebih besar lagi gitu ya, karena ada informasi-informasi yang disampaikan di situ, termasuk tadi ya rumus rahasia ya. Nggak apa-apa tuh Iya. rumus rahasia yang dibocor, nggak jadi rahasia lagi nanti. Gak apa-apa. Kalau dulu mungkin kan kita ingin berbagi ya, gitu kan, supaya nanti jangan ditanya ilmunya sudah diberikan ya kan. Kan sekarang juga akses pendidikan kan bagi orang-orang tertentu juga kan sangat sulit, Tad, gitu kan. Hmm. Untuk harus 3 tahun kuliah gitu kan, dengan biaya, apalagi mungkin peluang bisnisnya kalau tidak dibuka ya orang-orangnya lingkarannya itu saja. Nah, kita sekarang membuka kotak Pandora bahwa tidak mesti harus sekolah 3 tahun, kita punya ilmunya, ya dengan pelatihan-pelatihan terus maka kualitas kita ya akan sama dengan teman-teman mungkin yang selama ini mungkin berijazah gitu kan D3. Tapi ya memang harus di apa ya, harus di upgrade ya kita juga terus gitu. Baik, nah Bismillah, mudah-mudahan kalau teman-teman ada waktu gitu ya, ada dananya, nanti bisa ikut kelasnya gitu ya. Ustadz Ya, Andi siap. 2 sesi setiap apa ini Sabtu ya, setiap Ya, Sabtu Sabtu. mulai tanggal 26 akhir bulan Hmm. berarti ya. Akhir bulan Ya, sampai kemudian sesi keduanya di awal Agustus malam ya, ya 19.30 malam. malam. Jadi bukan yang pagi-pagi pada Pagi. saat ini gitu ya. Nanti silakan daftarkan tadi ya, daftarnya bit.ly/daftar_, ya, garis bawah ya, underscore PBK. Nah, itu silakan bisa ke sana atau hubungi Setandi di grup atau Hmm. hubungi admin gitu ya. Atau hubungi saya juga bisa nanti mau ikut kelasnya gitu ya. Nah, Hmm. sambil kemudian yang sudah daftar kelasnya ini karena cukup lama ya, agak panjang masih akhir bulan setelah daftar. Nah, silakan tadi mempraktekkan ya, Hmm. mempraktekkan untuk bisa dapat cuan 30 sampai 40%-nya ya, dengan tadi keluarganya segala macamnya. Nah, itu mungkin teman-teman semua ya, semoga bisa jadi gambaran. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Iya. CS nih. Jual kacamata Hmm. tidak harus pakai kacamata ya Ustaz. Antum gak pakai kacamata. Bisa jualan kacamata kalau kalau gimana saya nih? nih Rahasianya nih. bosen nih kalau apa maksudnya bukan bosen ya, saya juga orangnya nggak bertahan pakai kacamata gitu kan. Tapi kalau di luar rumah tuh di laci banyak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya untuk dekat. Cuma kalau untuk nulis-nulis saya juga di rumah juga sering lucu gitu sama istri. Orang kacamata kok nggak pakai. Butuh Pak. Saya juga butuh, cuma nggak menunjukkan aja. Saya di rumahnya kalau tanda tangan gitu harus gitu kan. Cuma kan iya memang. Ya, ya, saya sedikit testimoni juga nih. Saya juga sebenarnya pelanggannya Ustadz Andi nih. Saya beli kemarin kacamata dari beliau. Kalau teman-temannya ikut kajian sebelum-sebelumnya, kalau sempat memperhatikan saya berapa kali ikut apa bawa apa pakai kacamata ya. Ini dari beliau ini luar biasa. Cuman kenapa sekarang nggak pakai gitu ya? Karena lupa ditaruh di mana. Semua itu begini. Tapi alhamdulillah, insya Allah ini kualitasnya dari Ustadz Andi ini nggak kaleng-kaleng ya, walaupun mungkin kita bisa kasih harga yang lebih murah gitu, tapi tadi Ustadz Andi kasih garansi tidak seperti kacamata-kacamata yang ada di pinggir jalan gitu ya, Ustadz Andi ya. Iya, iya. Nah, yang di pinggir. Minimal ilmunya dulu Ustaz, ilmunya. Nah, kita kan kalau udah tahu ilmunya Oke. kan tahu, oh kenapa ini murah, kenapa ini mahal. Nah, tinggal teman-teman memilih gitu kan. Masa buat keluarga, buat anak kita, harganya yang tidak standar gitu kan. Baik, begitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa namanya terbuka wawasannya, apa mendapatkan inspirasi dari sini, tidak hanya sekedar terbuka wawasan dan inspirasi, tapi bisa langsung dipraktekkan, gitu ya. Praktekkan langsung hari ini. Nah, Ini 5 orang. bisa jadi nanti kemudian bisa praktek tadi ya,
tetangganya, saudaranya gitu ya, terus kemudian bisa langsung dapat cuan 30%. Nah, 30%-nya Iya. buat ikut kelas juga nggak apa-apa, nanti bisa nambah Iya lagi betul. Jadi ya, untuk mungkin kemudian bisa dapat cuan lebih banyak lagi. Oh ya nih, saya tadi menghemat. ada Iya. ada ininya nih kan, pelatihan bisnis kacamata buka langsung untung. Nah, ini langsung untungnya dari mana ini? Ya, artinya bahwa ketika teman-teman ikut, misalkan gini kan, nanti di kelas misalkan dibuka ilmu yang diperoleh ya. Tadi kan tahapannya kan tidak tidak ikut kelas pun sudah bisa praktek kan. Satu menekan biaya pengelolaan kacamata, yang kedua juga bisa menjual kacamata kepada saudara dengan cara ya tadi melihat resep lama, apa yang diganti, mau prim atau lensa. Jadi teman-teman nggak usah ikut kelas pun sebenarnya sudah bisa mempraktekkan gitu. Dan itu bisa dapat cuan gitu langsung. Apalagi yang ikut kelas gitu ya. Ikut kelas. Nah, lebih mantap lagi tahu ilmu pemeriksaannya kan gitu kan. Baik. Nah, ini ikut kelas apakah terus kita jadi punya optik sendiri atau gimana nih? Tahapannya kalau untuk yang ikut kelas, nanti setelah teman-teman ikut kelas bisa periksa punya alatnya ya langsung teman-teman bisa bikin optik juga. Ya mungkin awalan toko kacamata. Nanti ke depan nanti juga tiap-tiap daerah sih biasanya penggunaan optik itu diberikan kesempatan sama dinas kesehatan tuh 3 tahun start untuk berizin biasanya atau sampai 5 tahun biasanya. Nah, kan itu kan prosesnya kan lama kan. Yang pentingnya kan kita cuannya itu kan. Ya. Kita lihat juga teman-teman dari Cina sendiri masuk ke Indonesia nggak pakai ijazah tuh. Maksudnya nggak pakai izin-izin buka dulu gitu kan. Kenapa kita orang Indonesia yang udah ditinggal di Indonesia mau bikin aja ya itu sih biasanya peraturan saja sih. Nanti ada trik-triknya supaya nanti bisa bisa teman-teman usahanya tenang gitu. Karena teman-teman sendiri kan udah ikut pelatihan, bukan buka kacamata terus kayak ikut pelatihan kan bukan. Nanti peluang-peluangnya ada gitu. Oke, nanti diajarkan juga ya di kelas. Ya di Baik, begitu mungkin teman-teman semuanya apa namanya? Informasi hari ini, agenda kita hari ini ya, terkait dengan cuan di rumah kita, cari cuan di rumah kita. Jadi insya Allah peluang itu ada ya di mana-mana teman, bahkan ya di rumah kita sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa berikhtiar gitu ya, mengubah peluang itu menjadi rezeki, menjadi uang gitu ya, menjadi rezeki dari kita semua. Dan ini kita sudah bukakan jalannya, bukakan pintunya gitu ya. Ini Sat Andi juga behind the scene-nya di balik layarnya itu sempat menolak gitu ya. Kemarin saya bilang udah ya, bikin aja pelatihnya, saya bilang begitu. Sat Andi bilangnya ah sudahlah, saya udah kebanyakan uang katanya gitu ya. Nah, jadi Sat Andi ini sebenarnya orientasinya tidak sekedar uangnya gitu ya. Karena kalau di luar sana mungkin mahal ya Sat Andi ya. Pelatihan ya gini juga ya. ya Langka ya. Saya cari-cari juga ya. nggak ada tuh. Belum pernah ada. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa ikut gitu ya. Bisa praktek tadi, langsung jalankan, langsung praktekkan gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, kalau kemudian mau lebih dalam lagi bisa ikut pelatihannya gitu ya. Daftarnya tadi bit.ly/daftar_PBK. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan lagi Oh, nggak nih? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, sudah nggak sabar mereka untuk langsung menjalankan, untuk mempraktikkan. Nah, silakan mungkin Ustaz Andi ada closing statementnya. iya, jadi teman-teman setelah kelas ini teman-teman tinggal melihat kira-kira anak kita, istri kita nih selama ini yang main gadget, handphone nih kayaknya butuh nih kacamata untuk melindungi matanya. Nah, supaya bisa menghemat 30-40% ya silakan aja WA ke kita, Kang Andi atau Ustadz, ini saya mau beli kacamata nih seperti ini. Atau mau sebagai bahan perbandingan bisa dulu ke optik, ke dokter mata. Baru ketika sudah menemu harga, bisa tuh konsultasi ke kita. Kira-kira kalau saya beli lewat Ustadz Andi, kan tadi 30-40% ya kita. Bisa nggak nih di optik 1 juta lewat Ustadz Andi 700.000. Nah, sangat bisa itu nanti. Dengan kualitas dan spesifikasi yang diinginkan dan sama dengan yang direkomendasikan oleh dokter atau optik gitu Ustaz. Baik,
begitu teman-teman semuanya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih saat Andi sudah berkenan sharing ilmunya. Saya pikir ini ilmu langka ya, tidak banyak, bahkan mungkin belum ada. Saya belum pernah ketemu ya. Saya berapa kali, saya termasuk yang rajin ikut-ikut kelas, terutama online gitu ya, terkait dengan. Kalau untuk optik ini tidak dibagi karena takut kesaingan dan takut ini apa ya, terutama ya takut kesaingan sama orang-orang lokal sih sebetulnya nggak ada gitu. Dan rata-rata ya pengusaha optik kadang-kadang sibuk biasanya ya tadi mungkin ya karena tidak ada semangat berbagi akhirnya dipendam untuk diri sendiri aja Stad. Nggak ada Hmm, ini. jadi yang di luar sana ya, nggak Ya. mau berbagi karena takut kesaingan gitu ya. Ini karena Ustadz Andi udah ikut kelas rezeki halal gitu ya, nggak ngerasa kesaing gitu kan, nggak takut Iya. kesaing. Jadi silahkan dibagikan, silahkan teman-teman bisa langsung praktek bahkan ya, untuk kemudian bisa mendapatkan cuan dari bisnis kacamata ini. Baik, Ya. itu terima kasih Ustadz Andi, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa langsung praktekkan, gitu ya, langsung Iya. praktekkan apa ke saudaranya, gitu ya, ke keluarganya, gitu ya. Silakan tanya informasi terkait dengan kacamatanya. Nah, nanti bisa langsung ke admin atau ke Ustadz Andi, gitu ya, untuk kemudian bisa konsultasi dan setelah itu dapatkan cuan langsung, gitu ya, 30%, gitu ya. Nah, untuk kemudian lebih lanjut lagi bisa ikut kelasnya juga gitu ya. Nanti di akhir bulan apa namanya kelas yang mengajarkan rahasia gitu ya. Tadi ya membocorkan rahasia nggak apa-apa tuh Pak Nggak Atur, apa-apa. bocorkan rahasia selama ini yang ada di optik gitu ya untuk salah satu cara apa namanya mengukur gitu ya kebutuhan kacamata tadi. Nah, silahkan teman-teman bisa apa namanya hubungi atau kontak admin gitu ya untuk kemudian bisa ikut acaranya. Atau nanti mungkin admin juga akan share lagi informasinya di grup. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lo ada izin bertanya? Nanti di grup aja ya. Hmm. Di grup aja mungkin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.